Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, hari ini bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya. Tetap semangat belajar. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kelas 4, tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, dan pembelajaran ke-1. Berbicara tentang sumber energi, apakah anak-anak tahu apa itu sumber energi? Ya, sumber energi merupakan segala sesuatu yang menghasilkan energi. Contohnya, ada sumber energi matahari, air, listrik, tanah, angin, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu sumber energi yang paling besar dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi yang sangat penting untuk kehidupan manusia, yaitu menghasilkan sumber energi panas dan energi cahaya. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat dilihat di samping. Ya, untuk selanjutnya, anak-anak mengamati gambar di buku siswa halaman 1 atau dapat dilihat di samping. Ya. Coba anak-anak amati aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam gambar tersebut. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, coba kita amati satu persatu. Di dalam gambar tersebut ada ayah yang sedang berolahraga. Lalu ada ibu yang menjemur pakaian, ada bayi di keranjang yang sedang dijemur di bawah sinar matahari. Lalu ada tumbuhan atau pepohonan. Lalu ada rumah. Ya, segala aktivitas tersebut dilaksanakan di bawah sinar matahari atau dilakukan di pagi hari. Nah, bagaimana menentukan gagasan pokok di dalam teks visual tersebut? Nah, kita amati terlebih dahulu gambar tersebut. Lalu kita simpulkan apa saja informasi yang didapatkan dari gambar tersebut. Nah, dalam gambar tersebut dapat diketahui semua aktivitas dilaksanakan di bawah sinar matahari. Yang pertama, ibu yang sedang menjemur pakaian. Lalu ada bayi yang dijemur di bawah matahari, di bawah sinar matahari, yaitu di pagi hari. Lalu ada ayah yang sedang berolahraga di pagi hari. Lalu ada tumbuhan yang melaksanakan proses fotosintesis. Ya, tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan air. Nah, jadi dapat disimpulkan dari gambar tersebut, gagasan pokoknya yaitu manfaat matahari untuk kehidupan sehari-hari. Di dalam gambar tersebut, tumbuhan menghasilkan oksigen, yaitu karena tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan menghasilkan oksigen atau yang bisa kita sebut O2. Sedangkan manusia menghirup oksigen untuk bernafas dan manusia menghasilkan karbon dioksida atau yang kita sebut CO2. Nah, untuk lebih memahami tentang manfaat matahari untuk kehidupan sehari-hari, coba anak-anak di rumah melakukan percobaan. Nah, bahan-bahannya yang pertama ada sarung tangan atau kain, lalu ada tisu, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Nah, masing-masing bahan
tersebut semuanya dicelupkan ke dalam air. Ya. Semua dicelupkan ke dalam wadah air, lalu satu dari tisu, satu dari kertas, dan satu dari kain atau dari sarung tangan dijemur di bawah sinar matahari yang panas. Dan sisanya diletakkan di tempat yang teduh. Nah, lalu anak-anak amati apa yang terjadi pada bahan-bahan tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, dapat dilihat di tabel percobaan di buku siswa. Ya. Dari percobaan tersebut nanti dapat kita simpulkan bahwa kain, kertas, dan tisu yang dijemur di bawah sinar matahari akan cepat kering. Nah, dan sedangkan bahan-bahan yang diletakkan di tempat yang teduh atau di bawah pohon yang tidak tersinari oleh sinar matahari akan kering lebih lama. Jadi kesimpulannya yaitu cahaya matahari atau panas matahari dapat mengeringkan apapun yang kita jemur di bawah sinar matahari dengan lebih cepat. Jadi, manfaat matahari untuk kehidupan sehari-hari sangat banyak. Salah satunya yaitu tadi dapat menjemur pakaian, menjemur kerupuk, menjemur ikan, menjemur padi, atau lain sebagainya. Nah, sedangkan manfaat yang lain yaitu matahari dapat digunakan sebagai sumber cahayanya, sebagai sumber untuk tenaga listrik panel surya. Dan cahaya matahari menyinari bumi di siang hari. Jadi, sumber energi matahari sangat penting untuk kehidupan manusia di bumi. Bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Ada tumbuhan, hewan, manusia. Nah, selanjutnya, sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Karena di Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau, lalu ada lautan yang sangat luas. Nah, sumber daya alam di Indonesia terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, hewan, tanaman atau tumbuhan, lalu ada air, matahari, lalu ada hasil pertanian, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu hasil tambang. Ada emas, batu bara, minyak gas, minyak bumi, dan masih banyak lagi. Nah, kita harus menggunakan sumber daya alam di sekitar kita dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga dan jangan menggunakan secara berlebihan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dan mungkin suatu saat nanti akan habis. Nah, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Banyak hasil tanaman, tumbuh-tumbuhan, tanaman obat, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Dan juga banyak hutan yang sangat luas di Indonesia. Namun saat ini banyak pohonan di hutan yang ditebangi untuk kepentingan industri, namun tidak dilakukan penanaman kembali. Seharusnya dilakukan tebang pilih agar hutan kita tetap lestari. Dan juga sumber daya alam lainnya kita harus gunakan secara bijak dan hemat atau digunakan secara semestinya. Nah, di rumah anak-anak dapat menghemat energi listrik, yaitu penggunaan air dan sebagainya. Baik anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, menemukan gagasan pokok dari teks visual, dan juga berbagai macam sumber energi, lalu ada manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, sumber daya alam di Indonesia.
terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap di rumah jika tidak ada kepentingan di luar rumah, dan ketika keluar harap memakai masker dan selalu cuci tangan dan jaga jarak dengan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar meskipun kita belajar di rumah.